warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Apriliani dari kelas Karawitan 1B dengan nomor NIM 201232060. Saya dari kelompok 3. Saya bertugas untuk menjelaskan salah satu materi dari kelompok 3, yaitu mengenai akidah. Akidah dalam bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti ikatan, atau siqu yang berarti keyakinan dan kepercayaan, al-ihkamu yang berarti mengkokohkan, dan ar-rabdu buqwah yang berarti mengikat yang kuat. Secara istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi siapapun yang meyakininya. Menurut Abdullah Azzam, akidah adalah meyakini dan mengimani rukun-rukunnya yang 6. Berarti dalam pengertian itu, akidah adalah meyakini adanya Allah, adanya Rasul, adanya kitab, adanya malaikat, adanya hari kebangkitan, adanya qada dan qadar. Ruang lingkup akidah menyinggung tentang keyakinan dan kepercayaan. Berarti dalam hal itu, akidah menyangkut tentang keyakinan dan keimanan rukun iman yang 6. Namun, sebagian para ulama tidak mengambil sistematika tersebut. Ada yang mengambil sistematika ilahiyat, ruhiyat, nubuat, dan samiyat. Ilahiyat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Nubuat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Ruhiyat, segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Dan samiyat, segala sesuatu yang diketahui melalui sam'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil-dalil mengenai tentang akidah, salah satunya yaitu An-Nisa ayat 80 dan An-Nur ayat 56. Quran surat An-Nisa yang artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan An-Nur ayat 56, taatlah kalian kepada Rasul, maka kalian akan dirahmati. Ajaran yang benar adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh para sahabatnya. Ajaran beliau diperuntukkan untuk semua kalangan umat manusia. Tidak ada pembeda sedikit pun. Dan keistimewaan dari ajaran beliau adalah akan tumbuhnya keyakinan di dalam jiwa dan kekuatan di dalam jiwa yang dapat merubah yang awalnya miskin atau terbelakang, nanti akan berubah menjadi peradaban yang sangat besar. Bukan hanya tentang ukhrawi, tapi juga masalah duniawi. Manfaat kita meyakini akidah dan melaksanakan akidah. Yang pertama, akan mendapat petunjuk hidup. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, akan terhindar dan tidak akan terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan lain yang dapat merubah akidah. Yang keempat, akan masuk surga apabila akidah kita tidak tercampuri oleh rasa syirik. Adapun manfaat kita mempelajari akidah, yang pertama, akan terjadi keseimbangan dalam hidup, di mana kita akan selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita merasa atau terjadi ada kejadian baik dan buruk, kita akan tetap berbaik sangka kepada Allah.
Yang kedua, akan adanya rasa aman. Ketiga, akan adanya kenyamanan. Maka, dalam penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa apabila dalam bangunan Islam, dalam bangunan agama Islam, akidah diibaratkan sebagai sebuah fondasi, di mana komponen-komponen agama yang lain tepat berada di atasnya. Jadi kita harus memperbaiki dan mengkokohkan akidahnya terlebih dahulu. Allah menganugerahkan kecerdasan dan berpikir, akal, pikiran kepada manusia, agar manusia tahu dan mengenal adanya Allah dengan melihat alam semesta sebagai penciptaannya, sebagai perbuatannya. Dan akidah, pembelajaran tentang akidah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian penjelasan tentang akidah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidar Ali Pasya dari kelas Karawitan 1B, nomor induk mahasiswa 201232042. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang syariah yang saya kutip dari sebuah situs blog yang bernama Mumutar Official. Syariah secara etimologi atau asal kata berarti sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan secara etimologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Secara umum, syariah terbagi menjadi dua hal, yaitu ibadah khusus atau ibadah madlah dan ibadah dalam arti secara umum atau muamalah. Ibadah khusus atau ibadah madlah adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji, dan segalanya masih banyak lagi. Maka tadi itu, umat muslim harus mengikuti ketentuan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tanpa boleh Anda merubah terhadap ketentuan tersebut. Sedangkan ibadah umum atau muamalah adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, namun hanya berupa prinsip dasar dan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan jangkauan pikiran umat Islam sendiri. Contohnya, aturan-aturan keperdataan seperti hal-hal yang menyangkut perdagangan, ekonomi, pernikahan, hutang piutang, ataupun bisa juga tata negara dan sebuah hukum. Tujuan dari syariah tersebut erat kaitannya dengan tujuan agama Islam itu sendiri, yang ingin mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, setidaknya ada 5 tujuan syariah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta. Syarat dan rukun ibadah. Syarat dalam Islam melakukan ibadah, tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat diterima ibadah yang disyaratkannya.
Dan ibadah itu tidak dikatakan benar kecuali dengan ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Untuk rukun ibadah, menurut manhaj atau jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdiri dari 3 hal, yaitu cinta atau al-hub. Arti cinta ini tidak hanya sebatas cinta antara hubungan antara dua insan semata, tetapi lebih luas dalam kecintaan. Kecintaan yang paling tinggi dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana jika seorang umat mencintai Allah atau Tuhannya, maka dia akan melakukan dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Rukun yang kedua yaitu takut atau al-khauf, di mana dengan adanya rasa takut, seseorang atau hamba atau umat akan termotivasi untuk mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bebas dari murka dan azab-azabnya. Selain itu, rasa takut inilah yang juga dapat mencegah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat atau perbuatan buruk yang lainnya. Rukun yang selanjutnya adalah harap atau ar-roja. Yang dimaksud dari harap ini adalah rasa atau harapan yang kuat atas rahmat dan balasan berupa pahala dari Allah SWT. Yang selanjutnya, ciri dan sifat ibadah umat Islam. Mustafa Ahmad Al-Zahra, seorang ahli ilmu fikih, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar, yaitu bebas dari perantara. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak memerlukan perantara, akan tetapi harus langsung kepada Allah. Jadi untuk kalian beribadah tidak boleh diwakilkan, tetapi harus Anda sendiri yang menjalankannya. Yang selanjutnya, tidak terkait kepada tempat yang khusus. Secara umum, ajaran Islam tidak mengharuskan penganutnya untuk melakukan ibadah pada tempat-tempat khusus kecuali ibadah haji. Yang selanjutnya, Islam tidak memberatkan dan tidak menyulitkan, sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Macam-macam ibadah dan muamalah. Muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan pengaturan harta. Pembagian muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, muawadlah matiyah atau hukum kebendaan. Yang selanjutnya, munakahat atau hukum perkawinan. Yang selanjutnya, muhasanat atau hukum acara. Yang selanjutnya, amanat dan ariyah atau pinjaman. Dan yang terakhir, tirkah atau harta peninggalan. Macam-macam muamalah antara lain jual beli atau tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau akad. Jadi, kalian jika membeli barang atau jual beli barang, harus ada akad jual beli. Yang kedua, riba. Satu macam cara yang memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Contohnya, riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan yang tidak sama. Yang kedua, riba qardi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi
pemberi hutang. Yang ketiga, riba yad, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima, atau berpisah dari tempat akad sebelum barang yang Anda beli diterima. Yang selanjutnya, riba nasa, yaitu salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Itulah beberapa macam riba. Yang selanjutnya adalah salam. Adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifatnya, di mana barang tersebut menjadi tanggungan si penjual. Salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan atau tunai dari pihak pembeli karena uang telah dibayarkan sewaktu akad. Contohnya, seorang konsumen yang memesan satu lusin seragam yang dibayar kontan, tetapi barangnya harus dibuat terlebih dahulu oleh si penjual. Yang selanjutnya, serikat atau perseroan. Serikat yaitu ada dua. Yang pertama, serikat ainan atau serikat harta, yang artinya akad dari kedua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan atau tambahan. Yang kedua, serikat kerja adalah permufakatan kerja antara dua orang tenaga ahli atau lebih agar keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilannya ditentukan sewaktu akad dan besarnya sesuai dengan perjanjian bersama. Yang selanjutnya adalah kirad. Adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Sedangkan keuntungannya sesuai perdamaian atau perjanjian antara mereka sewaktu akad. Yang selanjutnya, musyakoh atau paruan kebun. Adalah memiliki kebun yang memberikan kebunnya kepada si tukang kebun untuk dipelihara, dan hasil kebun tersebut dibagi menjadi dua menurut perjanjian kedua pemilik dan si tukang tersebut sewaktu akad. Yang selanjutnya, muzarakah dan mukhabarah atau paruan sawah atau ladang. Sama sepertinya hal musyaqadah atau paruan kebun, muzakarah adalah paruan sawah dan ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani atau yang menggarap. Hampir sama dengan musyaqadah atau paruan kebun, si pemilik kebun memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai perjanjian. Hampir beda tipis dengan muzakarah, tetapi memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama memberikan kebunnya kepada tukang sawah atau ladang atau kebun dan diolahnya oleh si tukang kebun tersebut. Setelah itu hasil pertanian atau perkebunan dibagi menjadi dua atau sepertiga atau lebih sesuai dengan akad yang telah disepakati. Yang selanjutnya, mempersewakan adalah akad atas manfaat atau jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang
diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. Yang selanjutnya, ji'alah adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Yang selanjutnya, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar sebesar yang dipinjamkannya. Beda dengan tadi, riba, utang piutang itu tidak boleh ada riba. Seperti tadi, riba itu memberikan pinjaman dan si peminjam meminta keuntungan kepada yang meminjam. Sedangkan hutang piutang itu perjanjian bahwa meminjam uang atau hal apapun dan membayarkannya sesuai dengan apa yang dipinjamkannya, tidak mengharapkan riba atau imbalan yang lebih. Tetapi jika si peminjam akan memberikan sebuah lebih uang atau barang dengan ikhlas, maka si peminjam utang itu tidak dikenai dosa, dikarenakan si uang tersebut diberi dari si peminjam uang tersebut dan tidak ada pemaksaan untuk meminta keuntungan. Yang selanjutnya, pinjaman atau rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang yang dijanjikan boleh dijual jika hutang tidak terbayar. Hanya penjualan tersebut hendaknya dengan keadilan atau harga barang yang sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Yang selanjutnya, hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Contohnya, keluarga kita yang telah meninggal dan masih mempunyai hutang piutang. Hutang tersebut menjadi tanggungan anaknya atau keluarganya, dikarenakan hutang itu harus dibayar karena hutang dibawa sampai ke alam kubur. Yang selanjutnya, daman adalah menanggung atau menjamin hutang, menghadirkan barang atau orang keempat yang ditentukan. Selanjutnya, hajru adalah melarang atau menahan seseorang untuk membelanjakan atau memperedarkan hartanya. Yang berhak melarang sebenarnya adalah wali ataupun hakim. Yang selanjutnya adalah balig. Anak-anak yang dianggap balig atau dewasa adalah bila telah berumur 15 tahun, telah keluar mani bagi anak laki-laki, dan telah haid bagi anak perempuan. Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya dan tidak lagi menyia-nyiakannya. Yang selanjutnya, wali yatim. Wali anak yatim, kalau dia miskin, tidak ada halangannya baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharaannya, sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Yang selanjutnya, sulhu atau perdamaian adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam atau permusuhan atau pembantahan. Yang selanjutnya, ikrar atau pengakuan adalah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain.
saksi atas berdirilah yang dimaksud dengan ikrar. Yang selanjutnya, berwakil adalah menyerahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah ariyah atau pinjam meminjam, adalah memberikan sesuatu manfaat yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barangnya, agar barang tersebut bisa dikembalikan. Yang selanjutnya, hibah, sedekah, dan hadiah. Hibah adalah memberikan barang dengan baik, tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Sedekah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Yang selanjutnya adalah hadiah, yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Yang selanjutnya adalah wadi'ah atau petaruh, adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah luqatah atau barang temuan, adalah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Selanjutnya, ihya'ul mawat atau membuka tanah baru, adalah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, seperti tanah itu belum dipunyai orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang selanjutnya adalah syuf'ah, adalah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Yang selanjutnya adalah kasbu atau merampas, adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa atau menganiayanya. Yang selanjutnya adalah wakaf, adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saidin, NIM 201232066, kelas Karawitan 1B, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan pengertian tentang akhlak. Akhlak menurut bahasa Arab yaitu khulq, yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa berpikir. Di samping itu, akhlak juga dikenal dengan istilah moral dan etika. Moral berasal dari bahasa Latin mors yang berarti adat kebiasaan. Menurut Kahar Mansur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul
karimah, akhlak terpuji sudah seharusnya dipunyai oleh orang muslim. Contoh akhlak terpuji yang seharusnya dipunyai adalah kesopanan, jujur, dermawan, rendah hati, tutur katanya lembut, santun, rela berkorban, sabar, adil, tawakal, bijaksana, dan lain sebagainya. Seorang yang mempunyai akhlak terpuji atau akhlakul karimah biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain karena selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah sudah seharusnya dijauhi oleh umat muslim karena dapat mendatangkan mudharat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Contohnya akhlak tercela diantaranya ada dusta atau kebohongan, iri, dengki, sombong, ujub, fitnah, tamak, takabur, hasad, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikir, dan hati sanubari. Ketiga, karena Allah yang telah menyediakan berbagai badan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Seorang yang berakhlak luhur adalah seorang yang mampu berakhlak baik terhadap Allah Ta'ala sesamanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, keluhuran akhlak itu terbagi dua. Yang pertama, akhlak yang baik kepada Allah, yaitu meyakini bahwa segala amalan yang Anda kerjakan mesti mengandung kekurangan atau ketidaksempurnaan, sehingga membutuhkan uzur darinya, dan segala sesuatu yang berasal darinya harus disyukuri. Dengan demikian, Anda senantiasa bersyukur kepadanya dan meminta maaf kepadanya serta berjalan kepadanya sembari memperhatikan dan mengakui kekurangan diri dan amalan Anda. Kedua, akhlak yang baik terhadap sesama kuncinya terdapat dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kedudukan akhlak dalam agama Islam sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau mengatakan bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. HR Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya dengan hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya.
HR Tirmizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.